Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 13 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-19 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena setiap waktu Engkau selalu mencurahkan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberi kami istirahat sepanjang malam tadi. Kini Engkau mengundang kami di hari baru ini untuk ambil bagian mewartakan kasih-Mu melalui hidup kami. Kami mohon, dampingilah perjalanan kami sepanjang hari ini, agar tutur kata, sikap, perilaku dan perbuatan kami sepanjang hari ini menyenangkan hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 2 ayat 8 sampai bab 3 ayat 4. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu." Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan. Lalu sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini dan isilah perutmu dengannya." Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, "Hai anak manusia, mari, pergilah, temuilah kaum Israel dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Betapa manisnya janji Tuhan bagi langit-langitku. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku. Betapa manisnya janji Tuhan bagi langit-langitku. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak.
Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, melebihi madu bagi mulutku. Betapa manisnya janji Tuhan bagi langit-langitku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Mulutku kungangakan dan mengap-mengap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Betapa manisnya janji Tuhan bagi langit-langitku. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, dan ayat 12 sampai 14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan.
jadilah seperti anak-anak. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, teman seperjalanan di dalam iman. Dua bacaan yang hari ini diperdengarkan kepada kita membawa kita dalam sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, yang menuntun kita untuk merenungkan tentang kepedulian Tuhan terhadap setiap jiwa dan panggilan kita untuk menjadi pembawa kabar baik di dunia ini. Bacaan pertama berkisah tentang panggilan dan perutusan Nabi Yehezkiel untuk mewartakan sabda Tuhan kepada bangsa Israel. Yehezkiel harus memakan gulungan kitab yang berisi nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Gulungan kitab itu terasa bagaikan pil pahit baginya, namun ia menyebutnya rasanya manis seperti madu di dalam mulutnya. Rupanya Yehezkiel memahami teguran Allah kepada bangsa Israel sebagai sesuatu yang berguna, sehingga ia menyebutnya manis. Allah mengajar dan mengoreksi bangsa Israel dengan penuh kasih, menolongnya agar hidup dengan cara yang memuliakan dan menyenangkan Allah. Teguran Allah bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi diterima untuk memperbaiki diri. Dalam bacaan Injil dikisahkan Yesus menegur murid-muridnya yang berorientasi pada kekuasaan. Yesus menampilkan anak kecil sebagai contoh atau teladan dalam bersikap. Mengapa anak kecil? Pertama, sikap tobat dan menjadi anak seperti anak kecil. Kebesaran dalam kerajaan surga bukan soal jabatan, kedudukan, atau kuasa duniawi, melainkan kuasa kasih yang tulus dan kerendahan hati dalam melayani sesama. Para murid harus merubah mentalitas dan motivasi mereka dalam mengikuti Yesus, bukan untuk kekuasaan, melainkan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sikap pertobatan. 2. Sikap merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil merupakan sikap hidup yang harus dimiliki oleh para murid. Sikap merendahkan diri berarti sikap untuk tidak mengagungkan atau membanggakan diri di hadapan orang lain. Yesus telah memberi teladan kepada mereka untuk melayani dengan sepenuh hati dan bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Kita ingat pada perjamuan terakhir, ia memberi contoh dengan membasuh kaki para murid, suatu tindakan yang tampaknya tidak layak dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Rendah hati dalam melayani merupakan sikap utama dan karakter Yesus yang juga menjadi milik para pengikutnya. Ketiga, Yesus juga mengingatkan para murid untuk tidak merendahkan orang lain. Allah menciptakan manusia sederajat, secitra dengan Allah. Manusia adalah gambaran Allah sendiri. Merendahkan orang lain berarti merendahkan Allah. Menganggap orang lain rendah menunjukkan sikap orang yang tinggi hati, dan Tuhan tidak menghendaki itu. Yesus menampilkan anak kecil di hadapan para murid agar mereka sungguh menyadari bahwa anak kecil yang polos dan sederhana itu ada bersama Tuhan dan malaikatnya di surga, senantiasa memandang wajah Bapa, siap membela mereka. Anak-anak dapat menjadi gambaran manusia yang dianggap kecil, yakni mereka yang miskin, tertindas. Justru merekalah
yang kecil itu yang harus dibela untuk mencapai kesejahteraan hidup. Keempat, para murid diutus bukan untuk orang-orang yang sudah selamat, melainkan mereka yang masih tersesat. Kerajaan surga akan bersukacita karena yang hilang, yang tersesat itu ditemukan dan diselamatkan. Yesus menghendaki para murid untuk mengulurkan tangan dan menyambut dengan tulus setiap orang agar mereka datang ke persekutuan umat Tuhan tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, dan kemampuan. Pesan dua bacaan hari ini yang dapat kita jadikan pedoman hidup, yakni Tuhan menghendaki kita memiliki sikap hidup seperti anak kecil dan berhati melayani. Sikap rendah hati, tulus, terbuka pada orang lain, dan saling berbagi kasih kepada orang lain adalah sikap hidup yang pantas kita tunjukkan sebagai murid Yesus. Ia juga menghendaki agar kita semakin peduli kepada mereka yang miskin, tertindas, tersingkir, difabel, yang seringkali dianggap kecil oleh masyarakat, dan bersama mereka mengejar kesejahteraan hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi Bapa di surga. Semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau tidak menghendaki dan membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu merangkul kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang Kau kasihi. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar memampukan kami untuk memberikan kasih dan perhatian kepada saudara-saudari kami yang miskin, terlantar, terabaikan, dan yang menderita, agar bersama kami dapat merasakan sukacita dan kasih yang telah Kau limpahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.